Pertama, bermuhasabah, atau kita ini harus mengoreksi diri kita. Selamat siang kawan peserta IMC, Islamic Motivation Competition. Di siang hari ini kita akan mempresentasikan tentang karya dalam berjudul Mari Berkembang dan Tumbuh Sehebat Versimu. Nonton nggak? Nontonlah, masa enggak? Nah, sebelum kita menonton, alangkah baiknya kita saksikan cuplikan berikut ini. Sesuai cuplikan yang telah kita lihat, bahwa menjadi orang hebat ada tahap-tahapnya, tidak langsung instan, tidak. Ada cara-caranya. Pertama, bermuhasabah, atau kita ini harus mengoreksi diri kita. Kalau mau menjadi orang hebat, harus bisa menghargai. Jangan hanya ingin dihargai, harus bisa memuji. Jangan inginnya dipuji terus. Orang hebat itu dia akan peka dengan keadaan sekitar. Misalnya, ada temanmu yang jauh hebat dari kamu, maka orang itu akan mendekati, tidak menyindir, menyinyir, atau lagi menjauhi. Tak masuk akal. Mereka harus mendekati kepada yang lebih hebat. Sebab apa? Circle atau pertemanan orang-orang hebat adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, pasti memberikan feedback atau saran balik yang insya Allah bermanfaat. Bukan hanya ingin hebat, tapi tidak mau mengakui kehebatan orang lain. Sungguh miris kan? Selain bermuhasabah, kita harus mencari bakat diri kita, menjelajah. Kita ini bisa apa? Kita ini ahlinya apa? Jangan cuma mentok apa yang kita bisa, tapi kita harus menantang diri kita sehebat mungkin. Karena orang hebat, orang yang tak takut gagal, orang yang berani menantang, dan orang yang selalu pandai melihat peluang. Maka biasanya jika orang-orang biasa itu gini sudah, gak kuat, menyerah aja. Tapi untuk kamu orang-orang hebat harus bisa melebihi dari itu semua. Sebab apa? Hebat menurut pengertian semua orang adalah diakui, bukan sering mengaku-ngaku. Itu yang jadi kalian salah. Itu yang jadi kalian salah pilih kehebatan kalian seperti apa. Jangan meniru besar kecilnya hebatnya seseorang, tapi kalian harus bisa memilah-milih bakat dan passion apa yang kalian punya. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembrono. Kalian harus bisa mencari jati diri kalian, kenali bakat, kenali potensi diri, cari circle pertemanan atau lingkungan pertemanan yang mendukung hobi passion kalian. Selanjutnya, setelah kita mengetahui passion atau bakat kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya diam, menonton orang-orang hebat yang berkeliaran di medsos, atau hanya berhalu? Tidak mungkin kan? Semuanya itu butuh proses yang harus dijalani pelan-pelan tapi konsisten. Tidak perlu langsung ngegas, jatuh, pulang, percuma. Mending jalan-jalan, jatuh bangkit hingga ke tujuan.
Bagaimana sih membangun mindset atau pola pikir seperti itu? Kalian harus berteman dengan kegagalan, harus bersahabat dengan kegagalan, harus akrab dengan yang namanya gagal. Sudah maksimal berusaha, hampir meniru pola pikir yang tadi saya sebutkan, tapi kok masih merasa minder, insecure, jijik sama diri sendiri, kurang pede? Jangan khawatir. Orang hebat itu tak kenal percaya diri, tapi dia langsung percaya. Tidak perlu fisik itu seperti apa, tidak perlu body itu seperti apa, tidak perlu jabatan titel itu seperti apa, tidak perlu. Semua hanya dengan percaya pada diri dan Tuhan Yang Maha Esa. Percaya itu susahnya sekali, sangat susah. Kadang nih kita melihat orang lain punya barang yang lebih mahal, yang lebih mewah, kita aduh kok gini ya barangku ya. Atau mungkin kita merasa orang yang paling susah di dunia. Tapi jangan beranggapan susah, sebab di luar sana masih banyak orang yang lebih susah dari kita, lebih payah dari kita. Kita ini seharusnya proud, bangga dengan diri kita. Cintai dirimu, beri nutrisi setiap hari, beri motivasi setiap hari. Jangan cuma scrolling TikTok. Boleh scrolling TikTok, tapi kalau bisa TikToknya harus motivasi. Tidak boleh cuma joget-joget, tidak ada aksi. Jadi, untuk membangun diri yang hebat, versi dirimu, kamu harus tahu. Satu, kenali potensi. Kalau udah mengenali potensi, dua, cari lingkungan yang mendukung agar bakat atau passionmu terasah begitu tajam hingga orang lain mau mengakui ketajamannya. Kalau udah, tiga, hargai orang lain. Kamu jangan sombong, jangan songong, sebab Tuhan itu tidak menyukai orang yang sangat sombong. Tuhan tidak menyuruh orang hebat berjalan sombong. Kalau udah yang ketiga ini, keempat, bersyukur. Orang hebat itu tak selamanya mulus, tak selamanya terbang. Orang hebat itu kadang terbang, kadang suka tumbang. Tidak mesti, tidak tetap. Berujung di akhir pertemuan, segala semua sesuatu yang tadi saya jelentehkan secara barbar, secara lebar. Ingat, satu, konsisten. Sampailah kita di penghujung pertemuan. Ya, sebelum kita menutup, saksikan cuplikan puisi berikut ini. Hebat, sangatlah berat, menembus jiwa yang selalu dibuli, menembus raga yang selalu dibicarakan. Tak perlu aku mengelak, bagaikan sampah yang terbang. Mereka menganggapku seperti tulang ikan, tak berguna, cukup dibuang dan dibakar. Mereka menamaiku anak sampah, tak berguna, hanya menjadi beban. Beban bagi mereka yang selalu merendahkan. Sesungguhnya hati adalah anugerah yang paling mewah. Memilah-milih antara benar dan salah, tapi harus pergi mengerjakan, pergi ke lingkungan
dan main otak pikiran. Sekian pesan, semoga berkesan.